Ini kalau panjenengan akan hadir kembali di majelis rutin kita. Niki insyaallah majelis yang syarat ilmu, syarat keteladanan karena langsung kita memotret kehidupan Rasulullah SAW. Insyaallah petang hari ini kita membahas tentang melanjutkan yang kemarin ya. Interaksi Rasulullah dengan cucu beliau dan kita khatamkan untuk sore ini ya, sehingga pertemuan selanjutnya kita membahas bab yang lain. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sampaikan karena ini sesi akhir untuk bab interaksi Rasulullah dengan cucu ya, bahwa akhlak Rasulullah SAW untuk cucu niki tidak mesti harus kita terapkan kepada cucu, mboten. Nilainya bisa kita terapkan juga kepada anak, mboten nggih. Mengapa di dalam bab ini kok dipisahkan? Kapan hari kita sudah membahas bagaimana lembutnya sayangnya Rasulullah kepada putra-putri beliau, yang ini babnya berbeda gitu. Kalau kita kaitkan dengan psikologis, secara umumnya mbah niku, Bapak Ibu, itu umumnya lebih sayang kepada cucu, cenderung lebih sayang kepada cucu daripada kepada anak. Terus napa mboten, Pak? Kinten-kinten napa, Pak? Mbah itu, kakek nenek itu cenderung lebih sayang kepada cucu daripada kepada anak. Napa, Pak? Sehingga kok ini bab ini kok dipisahkan, seni interaksi Rasulullah kepada cucu, yang kemarin kepada putra-putri. Saya membaca beberapa kajian tentang ini ya, bahwa secara psikologis yang namanya mbah itu atau orang dengan anak itu merasakan bagaimana dahulu susahnya membesarkan, membiayai sekolah gitu nggih. Tapi kalau cucu itu sudah karek enake. Dan kemudian makanya dia lebih sayang, nggak merasakan, nggak ingat bebannya dahulu membesarkan. Kemudian cucu ini jamaah rahimakumullah seperti kayak mengulang momen di saat anak dulu masih kecil. Mbah itu juga sering merasakan bahwa anak ini cucu ini menjadi hasil daripada suksesnya anak. Oh, anakku sudah menikah, sudah punya anak, aku punya cucu, jadi merasa senang, bangga, bahagia gitu. Makanya nanti kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada cucunya Hasan Husain dan seterusnya, dan sampai menyatakan ini adalah bagian daripada diriku. Siapa orang yang mencintai dia, mencintai aku, atau siapa orang yang mencintai aku mestinya mencintai cucuku, ngoten nggih. Insyaallah ngoten nggih. Maka jamaah rahimakumullah, kita akan bahas, kita akan kaji, dan sekali lagi pesan dari sikap Rasulullah kepada cucu ini juga bisa kita terapkan kepada anak juga nih. Yang pertama nanti saya tadi sudah baca, insyaallah kita simpulkan 8 poin nanti. Nah, yang pertama, wa kana ya'khudhuhum ma'ahu ilal masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nek wonten kalimat ngeten, kana fi'il madhi ya'khudhu fi'il mudhari. Berarti terjadinya sering Rasulullah beberapa kali mengajak cucunya ma'ahu ilal masjid, untuk pergi ke masjid. Nah, cerita ini jamaah rahimakumullah diceritakan oleh Abu Bakar, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Bahkan Rasulullah sedang khutbah di mimbar niku nggih. Wal Hasan Ibnu Aliin ila jambihi, sementara Hasan bin Ali kita sudah pahami kemarin, yang paling mirip dengan Rasulullah adalah cucu Hasan. Kalau Husain yang paling banyak keturunannya. Nah, gitu nggih. Makanya Syiah niku nggih banyak mereka dan banyak sektinya itu ke Husain. Wa huwa yaqbalu 'alan nas marrahu alaihi marratan ukhra. Rasulullah sedang di atas mimbar, Hasan ini datang di sampingnya Rasulullah, bukan datang. Hasan
posisinya di sampingnya Rasulullah. Maka saat Rasulullah khutbah niku jamaah rahimakumullah sesekali melihat hadirin, sekali melihat Hasan cucunya. Wa yaqulu lan Rasulullah bersabda inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya ibni, Rasulullah menyampaikan ibni, anakku, ya, anaknya anakku, sambung, adalah sayyid, junjungan. Kita biasa terjemahkan junjungan. Sayyid niku nanti ada syarif, ada sayyid dalam nasab. Sayyid ini yang terbaik gitu ya. Wala'alla Allah ayyusliha bihi banafi'atain azimatan minal muslimin. Semoga Allah memberikan islah perdamaian di antara dua kelompok besar. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini satu kisah. Ada lagi cerita khotobana Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkhutbah, fa'aqbalal Hasan wal Husain. Hasan dan Husain kemudian datang membawa memakai komisani pakai jubah merah. Ya'thirani wa yakumani. Ya'thirani ku napa? Niki dijelaskan yamilu fi masyihi taratan ilahuna wa taratan ilahuna di dha'fihi fil masyi. Anak kecil yang baru jalan, Pak, kalau berdiri kan kadang jatuh, berdiri lagi jatuh lagi. Jadi Rasulullah sedang khutbah itu Hasan sama Husain masih baru bisa jalan, berdiri jalan jatuh. Maka Rasulullah dengan kasih sayangnya itu kemudian nazala. Rasulullah sedang khutbah itu turun, Pak, melihat Hasan Husain yang sedang mencoba untuk lari-lari gitu nih. Fa'akhadahuma, diambil, dipeluk sama Rasulullah Hasan Husain ini. Fasa'ida bihima ilal mimbar. Kemudian Rasulullah menggendong ini naik lagi ke mimbar. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah ngajak cucu ke masjid dan kemudian sayang sama cucu ini sampai digendong di atas mimbar untuk khutbah. Kemudian Rasulullah menyampaikan niki, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian, harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Oke, apa maksudnya fitnah ini? Nah, ini sesuai konteks hadis ini katanya sang muallif, zahirul hadis, yang nampak dari hadis ini anna qat'al khutbah wan nuzul lahu fitnah. Secara konteks Rasulullah khutbah ini kan mestinya tidak boleh diputus, Pak. Tapi Rasulullah itu sampai turun gendong. Ini secara konteks adalah fitnah, meskipun ayat ini bisa dimaknai di luar konteks ini. Da'a ilaiha mahabbatul walad, karena cinta kepada anak Rasulullah melakukan itu kepada cucu. Ala annal fitnah bil walad maratib, meskipun juga yang namanya fitnahnya anak itu macam-macam bentuknya. Salah satunya nih, Rasulullah sampai kemudian harus memutus khutbah untuk kemudian fokus kepada cucu. Di sisi lain Rasulullah itu menunjukkan sayangnya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Jadi jamaah rahimakumullah, ini anjuran Bapak Ibu nggih, kalau panjenengan cucu sedang memungkinkan diajak ke masjid, bagus, karena Rasulullah mengajak cucunya ke masjid, diajak sholat. Yang kedua, wa min zalika, dari penjelasan tadi, annahu kana yahmilu ba'duhum asna as-shalah, bahwa Rasulullah SAW beberapa kali membawa cucunya di saat sholat. Di saat sholat pernah melihat orang yang sholat gendong cucu, Pak. Belum pernah ya? Kalau di Arab sana biasa, Pak. Di masjid itu orang sudah sepuh ngajak anak kecil. Ini contohnya dilakukan Rasulullah. Jadi ceritanya, katanya Abi Qatadah, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas, aku melihat Rasulullah ngimami, wa Umamah bintu Abil As, sedangkan Umamah niku putrinya Zainab, putri Rasulullah. Berarti cucunya Rasulullah dari putri Zainab. Umamah bintul As itu ala atihi, di atas pundaknya Nabi. Rasulullah ngimami niku, itu di pundaknya itu bawa cucu. Fa idza raka'a, ketika Rasulullah rukuk, wada'aha, ketika rukuk ditaruh cucunya. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, kalau bangkit dari sujud digendong lagi, bukan dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa betapa
sayangnya Rasulullah SAW kepada cucu dan menunjukkan sisi lain boleh kita ke masjid itu mengajak apa? Cucu atau anak kecil. Lanjut, wayah tamilu ma qad yasduru minhum asna as-shalah. Dan Rasulullah SAW itu bersabar intinya, okay? Bersabar. Nah, ini cerita lain dari Syaddad ibn al-Had. Beliau menceritakan pengalaman beliau, kharaja alaina Rasulullah SAW fi ihda salatail isya. Rasulullah pernah sholat bersama kami di sholat salah satu sholat dua isya, maksudnya antara atau maghrib atau isya. Wa huwa hamilun hasanan au husainan. Sedangkan kalau saat itu menggendong Hasan atau Husain. Salah satunya, bukan dua-duanya. Fataqaddama Rasulullah alaihi wasallam fa wadahu tsumma kabbara li shalah. Rasulullah kemudian maju untuk ngimami, kemudian meletakkan Hasan atau Husain tadi, kemudian takbir Allahu Akbar, lalu sholat. Ketika sujud, Pak, nah ini yang kita garis bawahi. Fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan atola. Ketika Rasulullah sujud itu lama sujudnya. Napa Pak lama? Ditumpaki. Katanya Syaddad, sampai Syaddad itu mengatakan rafa'tu ra'si. Rasulullah kan imam. Kok gak ada dengar bangkit dari sujud gitu ya. Syaddad sampai rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Wa idza sabiyyu ala zuhri Rasulullah, ternyata si Hasan atau Husain tadi itu sedang nunggang di punggungnya Rasulullah saat sujud. Wa huwa sajidun, Rasulullah sedang sujud. Faraja'tu ila sujud, sampai aku sujud maneh gitu. Jadi Syaddad itu sudah bangun dari sujud, mengira terjadi apa-apa ya. Ternyata ono Hasan atau Husain sedang naik di punggungnya Rasulullah, sehingga Rasulullah memanjangkan sujudnya itu. Nah, sampai ditanyakan qada Rasulullah alaihi wasallam as-shalah. Ketika Rasulullah sudah selesai salat, qalan nas, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhuhrai salat kasal." Panjenengan sujudnya lama wahai Rasulullah gitu. Hatta zananna annahu qad hadatsa amrun aw annahu yuha ilaik. Sampai kami mengira tadi jangan-jangan ada hal-hal yang tidak diduga gitu atau yuha ilaihi, sedang turun wahyu. Karena wahyu ini kalau turun berat, jadi Rasulullah bisa berhenti karena menerima wahyu itu. Jadi apa jawabannya Rasulullah ketika ditanya, panjenengan lama sujudnya wahai Rasulullah tadi? Rasulullah menyampaikan kullu dzalika, enggak seperti yang kalian kira, enggak ada apa-apa. Walakin ibni irtahalani, tapi anakku gitu Rasulullah membahasakan, maksudnya cucuku itu naik. Fakarih itu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajati. Maka aku nggak suka segera atau istilahnya keburu bangun dari sujud itu, kecuali si kecil ini menyelesaikan apa yang dia inginkan di punggungku itu. Nah, gitu ya. Ini menunjukkan apa? Sayangnya Rasulullah kepada cucu Hasan atau Husain. Kemudian jamaah rahimakumullah, layang dob, intinya di sini Rasulullah SAW itu tidak marah, tidak marah. Ini sesuai ceritanya Abu Hurairah ketika sholat bersama Rasulullah, sholat isya. Fa'idha sajada, ketika Rasulullah sujud. Kalau tadi kan naik, Pak, ya kira-kira naiknya itu tidak keras nih. Wasabah, lompat nih Pak. Hasan yang lompat itu lompat di punggungnya Nabi. Makanya fa idza rafa'a ra'sahu akhadhahu bi yadi min khalfi. Ketika Rasulullah SAW bangun dari sujud itu, diambil dengan lembut sekali, akhdan raqiqan wa yadha'uhu ma'al ard, kemudian ditaruh Hasan Husain ini ke bawah, fa idza ada, ketika mengulang lagi, naik lagi, diulang lagi, dikembalikan lagi. Sampai ketika sholat sudah selesai, aq'adahu ma'ala fakhidai. Rasulullah menaruh Hasan Husain tadi di pahanya, di pangku gitu nih. Menunjukkan apa? Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah. Nah, itu anak yang umur masih kecil ya seperti itu. Saya pernah ngajak anak saya ke masjid Ramadan waktu itu. Raweh kan lama gitu. Masih anak saya waktu itu masih lari-lari begitu. Habis sholat isya nih dia udah lari
Ada seseorang yang habis sholat langsung marahin, marahin seperti marahin orang dewasa. Takut anak saya, langsung saya bawa pulang. Ini kita perlu apa istilahnya, memiliki sikap yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi jamaah rahimakumullah, intinya itu Rasulullah tidak marah. Ini ceritanya agak panjang. Fa'ala dzalika ghairu marrah, Rasulullah SAW melakukan yang demikian ini tidak sekali dua kali, sering mengajak Hasan Husain untuk ke masjid. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam cerita ini ujungnya Rasulullah menyampaikannya, innahu raihanati minad dunya, sesungguhnya Hasan atau Husain cucuku ini adalah raihana. Napa raihanah niku? Sesuatu yang wangi, kembang. Maksudnya ini bahasa ungkapan kecintaan, kembangku dari dunia. Kemudian doa Rasulullah ayusliha bihi baina fi'atain minal muslim. Doa bahwa Hasan Husain nanti kalau besar bisa menjadi orang yang mempersatukan dua golongan dari kaum muslimin. Ini disimpulkan gitu nih, saya garis bawahi, menarik nih, bahwa dalilun ala jawazi idkhalis sibyan al masajid. Ini menunjukkan bahwa boleh kita atau seseorang mengajak anak kecil masuk ke masjid. Adapun ada hadis, ini katanya muallifnya. Jadi kalau ada hadis yang kayak bentur niku, harus dilakukan metodenya itu bisa tarjih. Tarjih itu berarti ketemu ini hadis ini lebih kuat saatnya daripada hadis yang kedua. Atau bisa jadi al-jam'u bainar riwayat, bisa dikompromikan ini. Pesan dari dua hadis ini sebenarnya nggak bentur. Nah, beliau mengatakan hadis yang berbunyi janibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, itu katanya beliau dhaif, hadis yang dhaif. Berarti beliau melakukan tarjih. Hadis ini lebih kuat daripada hadis yang menyatakan bahwa anak kecil tidak boleh didekatkan ke masjid. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kalau anak kecil tidak kita kenalkan masjid, kemana mereka masa besarnya? Masjid ini adalah bentengnya kaum muslimin. Anak-anak kecil perlu kita ajak untuk ke masjid. Gitu, dengan tentunya kasih sayang di dalam menuntun, membina dan seterusnya. Kalau di Turki niku, panjenengan mungkin pernah lihat ada video yang menayangkan di Turki itu, anak-anak kecil itu diajak mainan Pak ke masjid. Ya, mainan sebagaimana di luar itu Pak. Tapi di luar waktu sholat nih, dan di tempat tertentu di bagian masjid yang bukan ruang utama sholat begitu. Itu bagus untuk mengenalkan mereka tentang cinta masjid. Pun kita lanjut. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ini tidak perlu kita baca. Ini sudah terwakili tadi. Raihanati. Kita lanjut ke yang ini. Wa kana yuqabbilu asfalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mencium cucu-cucunya, wa yadhummuhum ila sadrihi, dan mendekapkan ke dada. Ini salah satu bahasa kasih, bahasa cinta, yaitu apa? Dicium, kemudian didekatkan ke dada. Didekatkan ke dada. Ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mencium Hasan ibn Ali, wa indahu al-Aqra ibn Habis, dan di sampingnya Rasulullah ada seseorang namanya Al-Aqra bin Habis, jalisan, sedang duduk. Rasulullah mencium Hasan, di sampingnya wonten Al-Aqra bin Habis ini sedang duduk. Lalu Aqra niki melihat Rasulullah SAW mencium Hasan, beliau mengatakan, innali asyratan minal walad, saya punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, gak pernah saya itu mencium mereka. Jadi ini melihat langsung Aqra bin Habis ini bagaimana cara Rasulullah SAW mengungkapkan cinta kepada cucu, sampai dia kayak tertampar. Aku ini punya 10 anak, nggak pernah sama sekali saya cium. Insya Allah mbak dan mereka yang nggak pernah mencium anaknya ini. Masya Allah. Nazara ilaihi Rasulullah.
Maka Rasulullah merespon, dilihat ini akrab. Ketika akrab mengatakan tidak pernah saya mencium salah satu dari mereka, Rasulullah menyampaikan man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak menyayangi maka dia pun tidak akan disayang. Ini sudah kaidah, Pak. Kaidah yang sudah Allah tentukan bahwa siapa orang yang hidupnya ini menyayangi orang lain maka pasti dia akan disayang. Hari ini kalau kita melihat progres evakuasi korban pesawat yang kecelakaan di Maros itu di Sulawesi. Hari ini sudah ketemu semua, Pak. Melihat videonya itu sujud syukur mereka, berinding saya melihat. Masya Allah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang. Panjenengan bayangkan kalau ada mayat kemudian tidak diurus, tidak dievakuasi, ini berhasil mereka menyelamatkan semua penumpang, ketemu semua. Masya Allah, senangnya mereka. Ini menunjukkan bahasa kasih, bahasa sayang, bahwa mengurus tasyik jenazah itu kewajiban setiap muslim terhadap yang lain, mengurus jenazah orang lain ya, sampai dikebumikan. Sampun, jadi ini jamaah rahimakumullah menunjukkan apa? Isyarah ila anna takbil al-walad, mencium anak itu terjadinya adalah karena kasih sayang, karena cinta. Begitu juga memeluk gitu ya. Kemudian apa tadi? Mendekap di dada, dirangkul. Kalau di Arab itu bahasa kesetiaan, persahabatan. Kalau ketemu itu kemudian saling merangkul. Sampun. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita melihat selanjutnya ada cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah keluar bersama Hasan Husain ala atihi, di atas pundaknya. Rasulullah keluar, di atas pundaknya ini ada Hasan dan Husain. Wa hadza yalfimu hadza marratan wa lithmu hadza marratan ukhra. Kadang Hasan sebelah kanan, kadang Hasan sebelah kiri. Dua cucu ini dicintai oleh Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah innaka tuhibbuhuma, wahai Rasulullah panjenengan mencintai mereka berdua gitu. Katanya Rasulullah, man ahabbahuma, siapa orang yang mencintai keduanya, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Wa man abdahuma, siapa orang yang benci sama keduanya, faqad abghadani, maka dia telah membenciku. Jadi ini jamaah rahimakumullah, kita perlu memahami Bapak Ibu hadis-hadis seperti ini supaya kita tidak parsial, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah kalau orang Syiah ya Husain dan membenci bahkan sahabat-sahabat yang lain, ini yang tidak bisa diterima. Secara prinsip akidah, Muslim itu harus mencintai semua sahabat Nabi tanpa ada yang dibenci. Ya, meskipun memang Syiah ini banyak macam, ada yang paling hulat, ada namanya hulat, ini yang paling bahaya Pak, sampai mengutuskan Ali melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang nggak benar. Jibril keliru menyampaikan wahyu, mestinya kepada ini sekte yang bulat. Tapi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah mencintai semua sahabat, termasuk mencintai semua Ahlul Bait, tidak membedakan antara Hasan dan Husain. Begitu ya. Yang sebagaimana Rasulullah menyampaikan ini, siapa orang yang mencintai keduanya, Hasan dan juga Husain, maka dia mencintai, bukan memilih salah satunya. Nah, poin yang kita ambil jamaah rahimakumullah, pelajarannya apa? Fal katsiruna, ini katanya penyusun kitab, beliau melihat fenomena zaman sekarang. Banyak orang sekarang itu yang membiarkan anak-anaknya dirawat sama orang lain. Betul nggak mboten, Pak? Masih kecil dirawat ke penitipan anak itu. Dianya sibuk kerja, baik bapak maupun ibunya. Padahal Rasulullah SAW anaknya itu ditaruh di pundaknya, ini dirawat saking sayangnya Rasul, gitu ya. Sehingga ketika anak ini dibiarkan terdidik bersama orang lain, yusbihu wa yumsi wa huwa fi ahdani, dia akan terdidik dengan kasih sayang
ini bahasa beliau, al-mustani'ah, ibu yang diada-adakan. Ibu aslinya adalah ibu yang melahirkan, yang memiliki kasih sayang penuh. La ya'rifu sabilan ila hanan ummihi wa abi, sehingga dia kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya. Nah, jadi ini kita ambil teladan dari Rasulullah SAW di dalam mengungkapkan cinta, termasuk tarbiyah mendidik anak dan cucu. Ya. Kita lanjut lagi, ada 1, 2, 3 lagi. Insya Allah nutut waktunya ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, interaksi Rasulullah kepada cucu beliau adalah yula'ib, mengajak bermain, wa yudhahikuhum, menggembirakan mereka. Ada orang Bapak Ibu ngapunten, anak-anak kecil main-main gak peduli, malah memarahi. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, masih terekam sampai sekarang. Di kampung itu ada, kami sedang main-main malam zaman dulu ya. Tidak seperti anak sekarang mainannya HP. Zaman dulu main-main habis sisa itu sedang asik-asik main, dimarahi, dibubarkan mainan. Biar ya itu sampai sekarang masih ingat. Nah, Rasulullah SAW terhadap anak kecil itu menggembirakan mereka. Ya. Gimana ceritanya? Nah, ini katanya Ya'la ibn Marrah annahum kharaju ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin du'u lahu fa idza Husainun yal'abu fisika, bahwa beberapa sahabat itu diundang untuk makan. Terus ada Husain yang sedang mainan di jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan ya, basata yadaihi. Basata ngeten, tangannya itu diulurkan. Faja'alal huyamu yafirru hahuna wa hahuna wa yudhahikuna. Kemudian si Husain tadi kan lari ke sono ke sini begitu ya. Rasulullah tangannya didekatkan begini, maksudnya apa? Menggembirakan. Yudhahikuhu, mengajak untuk bermain, bercanda. Hatta akhadahu, sampai si Husain ini kemudian mau mendekat kepada Rasulullah, digendong sama Rasulullah. Gitu ya. Faja'ala ihda yadaihi tahta zaqanihi, kemudian Rasulullah tangannya ini salah satunya ditaruh di bawah dagu, yang satunya di atas kepala. Ingat, dagu dan kepala. Qabbalahu, kemudian Rasulullah menciumnya. Masya Allah ya. Jadi itu salah satu interaksi Rasulullah SAW dengan Husain. Kita lanjut lagi. Ketika ada hadiah, terkait hadiah, wa idza atahu syai'un minal hadaya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, falil ahfadi minha nasib, Rasulullah memastikan cucu-cucu ini mendapatkan nasibnya, mendapatkan bagiannya. Ceritanya kita paham bahwa hadiah ini kan memberikan asar, memberikan pengaruh yang baik pada jiwa. Orang dikasih hadiah itu pasti senang hanya 1 permen. Jenengan kalau naik pesawat yang bagus pelayanannya, baru masuk dikasih permen senajan 1 begini. Nah, itu memberikan dampak rasa pada jiwa. Ceritanya Siti Aisyah qadimat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerima hilyatun, perhiasan min indin Najasyi, dari Raja Najasyi. Hadiah dari Raja Najasyi. Fiha khatam min dzahab, di dalam hadiah ini ada box kira-kira gitu ya. Isinya ada cincin emas, ada manik-manik dari Habasyi. Kemudian Rasulullah mengambil gelang dari box hadiah tadi, diberikan kepada Umamah. Umamah ini cucunya Nabi yang dari Siti Zainab. Kemudian menyampaikan, "Tahalli bihadza ya bunayya, ayo sini nak, pakai ini gelangnya," begitu ya. Jadi anak itu pasti akan senang. Kira-kira begitulah. Insyaallah kita kalau kembali ke dalam masa kita pasti ada dorongan begitu. Kalau pulang itu bawa hadiah, bawa makanan, pasti kita akan khususkan. Mbah itu biasanya gitu. Bahkan rela nggak makan, iki jatah kuben dimakan sama cucu. Nah, itu secara psikologis demikian. Rasulullah sudah memberikan contoh juga. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada 2 lagi ya.
Wa kana yurbihim mundus sihor ala tarkil muharramat. Rasulullah biasa mendidik cucunya sejak kecil untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan sama Allah. Ceritanya, akhadha al-Hasan tamratan min tamari sodaqah. Hasan niku mengambil kurma zakat, kurma sedekah. Faja'alaha fihi, kemudian dimakan di mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kah. Rasulullah, ini bahasa Arab, memberikan pesan kepada Hasan tadi, kah. Maksudnya apa? Dilepeh, jangan dimakan begitu ya. Nah, kemudian Rasul bersabda, "Amma sya'arta anna la na'kulu shadaqah." Tidakkah kamu tahu bahwa kita ini tidak boleh makan zakat? Jadi ini jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mencegah Hasan ini dari makan sesuatu yang bukan haknya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa anak kecil itu yuwaqqauna ma yawaqqahul kibar, akan biasa menghindari sesuatu yang dihindari oleh orang dewasa. Kan melihat tuh anak-anak kecil, betul nggak? Kalau orang-orang dewasa itu, ayahnya ibunya khususnya, menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang atau apapun, maka si anak ini akan mengikuti, meniru. Makanya kita harus berikan keteladanan di dalam melaksanakan sesuatu yang baik dan juga meninggalkan yang diharamkan. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan kepada Hasan. Terakhir para jamaah rahimakumullah, setelah ini kita sesi tanya jawab seperti biasa. Okay? Ada cerita atau kesimpulan dari hadis yang menyatakan bahwa anak itu majannah, ini mujinnah atau majannah. Intinya maknanya dari kata-kata takut, membuat seseorang takut. Anak itu bisa kita kaitkan dengan ayat tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Ya. Anak itu bisa membuat seseorang itu takut nopo, takut mati, Pak, karena cintanya kepada anak atau cucu, atau membuat dirinya itu kikir, bakhil. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Hasan dan Husain itu suatu hari mendatangi Rasulullah SAW, fadhammaha ilaihi, lalu didekap oleh Rasulullah Hasan dan Husain ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini, sesungguhnya anak itu membuat seseorang kikir atau takut. Maksudnya li ajlihi, karena anak yabkhulul insan, seseorang itu menjadi bakhil. Wa yajbun, dan menjadi takut. Maksudnya bagaimana? Yahmilu hubbul walad al insan ala ayyabkhul malihi, karena cinta kepada anaknya seseorang menjadi kikir dengan hartanya. Dia tidak mensedekahkan hartanya, sebagian hartanya kepada orang lain, karena berpikir ini untuk anakku, untuk cucuku, gitu ya. Wa yahmiluhu ala jubun, dan juga anak itu bisa membuat seseorang itu takut daripada mati. Takut mati karena anak, karena cintanya kepada anak. Ini insya Allah pesan yang sesuai dengan yang kalau kita kaji para nabi niku. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail untuk menunjukkan betapa beliau ini ternyata tidak tidak mengalahkan cintanya kepada Allah, dikalahkan dengan cintanya kepada anaknya Ismail ini. Nah, seperti itu yang seharusnya kita ambil teladan dari Nabi. Jadi ini jamaah rahimakumullah, cerita beberapa riwayat yang menjelaskan betapa Rasulullah SAW itu cinta sayang kepada cucu, dengan beberapa riwayat tadi. Kita simpulkan 8 lagi, Pak. Yang pertama, dan ini sekali lagi pesan ini bisa kita terapkan juga kepada putra putri kita, ya. Mengajak cucu ke masjid, mengajak anak-anak kita ke masjid. Saya termasuk ayah yang tidak setiap hari ketemu anak, Pak, karena emang sering sering keluar. Tapi saya memastikan sejak anak saya kecil, kalau Abi di rumah, Abi pastikan sholat subuh harus ikut Abi ke masjid.
Nah, kalau saya di rumah sejak anak saya SD, sejak bahkan dulu awal-awal SD masih kelas 1 2, saya gendong, Pak. Karena saya membaca hadis-hadis seperti ini nih menjadi termotivasi. Anak kita ini kita gendong ke masjid itu. Nah, kalau sekarang ya sudah kita naik kendaraan, saya pastikan sholat jamaah subuh di masjid. Kemudian menggendong saat sholat dan bersabar di dalamnya. Jika memang anak kita atau cucu ini masih 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 suka seperti itu ya, masih belum paham tentang eh, cara sholat dan seterusnya, sehingga ke masjid itu hanya kebiasaan aja. Mencium dan mendekapkan ke dada, tadi Rasulullah sudah melakukan ini. Kemudian menggendong di pundak, ini bahasa cinta juga. Bermain dan menggembirakan mereka, tidak cuek. Jika dapat hadiah, membaginya untuk cucu. Kemudian Rasulullah juga mendidik untuk meninggalkan yang haram sejak kecil, mengajarkan mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang dianjurkan. Mengingatkan bahwa anak itu bisa membuat seseorang bersikap kikir dan takut mati. Insya Allah ini kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari bab interaksi Rasulullah SAW dengan cucu-cucu beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Bapak Ibu, ada waktu untuk kita diskusi bersama 6 menit. Monggo Bu Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya yang pertama yaitu Habib dan saya sampai kalau saya pun ya bentuk yang berarti itu sah. Tapi kenapa kalau kita yang sholat jangankan bentuk aja kalau itu bukan gerakan sholat, itu sholat kita itu tidak sah. Oh, ya, di dalam fikih ada penjelasan demikian. Kenapa? Kalau Nabi ada apa-apa, kenapa kalau kita tidak sah? Itu satu. Yang kedua, bagaimana pendapatnya Pak Ustaz sendiri kalau misalnya ada imam, misalnya Pak Ustaz ada imamnya, terus Pak Ustaz itu ada lainnya, terus Pak Ustaz itu gimana bisa lama, terus jawabannya itu kok sudah apa ini? Dan itu kan berarti mengganggu konsentrasi. Bagaimana kalau menurut Pak Ustaz? Itu pendapat Pak Ustaz. Kalau menurut pendapat saya, anak ini kok ada yang ngomong dulu. Saya tadi mampu ya busuk. Nah, kalau saya itu Pak Ustaz. Jadi tidak ganggu konsentrasi sama. Itu tidak dosa apa itu imamnya kalau itu. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, menarik nih. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama terkait gerakan dalam sholat nih. Terus ngeten, kalau terkait gerakan niku tenggene fikih perbandingan mazhab niku benten. Saya punya guru saya ini Syafi'i, mondok di Abuya di Mekah sana. Beliau mazhabnya Maliki. Kalau Maliki ini Pak, sholat gerak ini ngono nopo. Jadi sholat sambil gini-gini. Gerak ini biasa, tidak membatalkan. Nah memang fikih Syafi'i itu dikenal fikih yang paling ngati-ngati. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, gerak di luar gerakan sholat yang 3 kali berturut-turut itu dihitung membatalkan. Dihitung membatalkan. Ya tentunya ini produk fikih yang kalau ditelusuri sami wonten hadis ya, ada dasarnya gitu. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan Nabi tadi? Zaman Nabi dulu masih belum ada. Beliau adalah sumber agama, gitu. Nggak terikat dengan mazhab tentunya Nabi. Kemudian saya rasa gerakannya Nabi itu pasti nanti akan nggak mungkin ada ulama mazhab yang mengatakan Nabi sholatnya batal gara-gara ngoten.
Tidak mungkin kan. Nah, bisa jadi ada yang menafsirkan bahwa gerakannya Nabi itu gerakan yang tidak kategori membatalkan sholat karena masih dalam koridor sesuatu gerakan yang berkaitan dengan kondisi sholat. Yang membatalkan kan wonten nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba gerak, misalnya melompat sampai 5 langkah gitu. Hubungannya apa? Kalau tadi kan Rasulullah karena mengkondisikan cucu untuk ditaruh, gendong, itu masih dikategorikan gerakan yang dalam kondisi sholat gitu. Ya Allah ngatain ya. Jadi kalau di Syafi'i memang 3 gerakan berturut-turut, Bu. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Misalnya gerak satu, gerak lagi gitu, gerak lagi ngatain. Makanya kalau kita maju ada soft kosong itu jalannya satu melangkah, berjeda kemudian melangkah lagi ngatain. Kalau di Masjidil Haram sana macam-macam ada orang melaku kayak biasa. Ya itu mazhab yang lain. Yang kedua, Nabi sebagai Nabi ketika kita melihat Nabi tadi itu ngimami sampai sahabat nunggu lama gitu nih. Kalau misalnya saya yang bawa anak ke masjid nih, saya akan nggak mau jadi imam, ngoten Bu. Karena saya sudah merasa bahwa aku nggak jadi imam terus aku nggak anakku masih kecil ini, nanti saya bisa jadi terganggu yang lain. Nah, jadi tentunya sosok kita dengan Nabi berbeda. Nabi itu ketika ada harus ngimami. Tidak pernah Nabi itu sholat itu sebagai makmum. Ketika Nabi sakit baru Rasulullah menunjuk Abu Bakar yang menggantikan sholat. Kemana sudah kita bahas. Rasulullah pernah menjadi makmum itu karena masbuk. Jadi sholatnya sudah ketika diiqomat itu Rasulullah belum hadir. Ketika sholat sudah dimulai baru Rasulullah hadir, maka nah itu beda lagi kan. Tapi ketika sosok Rasulullah ada, ya pasti jadi imam. Apapun kondisinya termasuk ketika Rasulullah menggendong cucu. Tapi kalau untuk kita, itu kita, ya masuk nggawa anak kemudian jadi imam. Insya Allah ngaten Bu ya. Mudah-mudahan terjawab pas. Kenapa? Nabi yang nggih menawa napa. Karena memang tadi itu Rasulullah itu ketika ada harus menjadi imam dan para sahabat dari pokoknya Rasulullah harus mengimami menjadi contoh apapun yang terjadi, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah keteladanan semua, termasuk niki wau. Berarti yang disimpulkannya bukan kita ngapunten buat menyimpulkan Rasulullah kok membuat orang terganggu sholatnya buatan, tapi kesimpulannya sesuai bab ini adalah betapa sayangnya Rasulullah kepada cucu. Ngoten insyaallah ya. Hadanallahu wa iyyakum, kurang lebih mohon maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.